memiliki korban penghapus dosa. Korban penghapus dosanya orang Yahudi adalah lembu lengkap dengan tainya. Korban penghapus dosanya Kristen adalah Yesus. Oke teman-teman ya, Pak Amir, Pak Hos, Pak Juma, mohon maaf. Sekarang apakah sama-sama selevel antara korbannya Yahudi dan korbannya Kristen? Selevel tidak? Setara tidak? Jawab. Itu pertanyaan saya, silakan. Oke. Pak Amir, Pak Juma, Pak Handi, Pak Bu Rama, Pak Sugi, Pak Pake, semuanya teman-teman ya, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, nanti di waktu kita diskusi lagi. Oke Pak Juma ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya turun dari dia. Tapi kasihan Triwira ketakutan sendiri ditinggal Bung. Triwira kasihan sendiri gemetaran. Takut siapa kau pendusta itu kok? Dengar dulu ya. Saya mohon maaf. Pak Juma dengar dulu. Maaf. Kalau ada kata-kata yang salah. Ya. Oke Bung. Semuanya ini sebagai asumsi, asumsi. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, selamat. Terima kasih. Semangat subuh. Triwira. Oke. Kristen ada korban teratur ya. Atau Pak Triwira udah tahu topiknya Bang? Pak Triwira. Enggak, saya mau jawab yang tadi yang keluaran 29. Keluaran 29, 14, silakan. Ya, kayak begini. Bang Suma itu, ya, jangan baca hanya ambil ayat 14. Dia itu berurut gitu loh dari ayat 10. Itu satu kesatuan. Jadi ayat 10 itu maksudnya domba itu harus diambil gini loh. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke dalam kemah pertemuan. Nah, jadi lembu jantan secara utuh dibawa dalam kemah pertemuan. Terus harus diapain lembu jantan itu? Satu-satu dibahas sampai 14. Gitu loh. Kamu harus tahu itu. Terus selalu sebentar saya baca ya. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan itu. 1. 2. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan. Itu belum selesai itu. Nyambung terus kalimat-kalimatnya. Satu paket itu. 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu. Itu satu lembu jantan itu. Mulai dari apa? Ya kan darahnya, apanya terus. Terus haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah dan segala darah selebihnya harus kau curahkan pada bagian mesbah. Terus kemudian kau ambil segala lemak yang menutup isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak melekatnya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Terus ada lagi, tetapi daging. Nah gitu loh. Jadi isi perutnya dipisah, daging, lembu jantan itu kulitnya, kotorannya harus kau bakar habis. Itu kotoran harus dibuang dan dibakar. Itu dibakar. Loh, sebentar dulu. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar. Jadi maksudnya gini, dagingnya itu harus dipisah dengan kotoran. Gitu loh. Nah itulah setelah dari ayat 10. Nah, kau Bang Suma. Makanya kau itu kalau mau dijelaskan kau dengar. Nah, di closingnya justru karena saya dengar makanya saya ketawa. Bukan ketawa, kau itu nggak tahu apa-apa. Saya mau jelasin. Kau dengar, saya mau jelasin. Kau dengar dulu. Kamu kalau gini loh, pemahamanmu itu kan keliru. Kau pikir kotorannya yang dipersembahkan, bukan itu maksudnya. Jadi udah dari atas dari ayat 10. Kau dengar dulu. Apanya? Sebentar dulu. Dari ayat 10 sampai ayat 14 sudah kulit, daging, kulit, kotoran dibakar jadi penghapus dosa. Iya, bukan begitu. Kamu dengar dulu. Ada memalukan. Suki, kau diam dulu, saya jelasin. Kau mau diskusi apa enggak? Memalukan. Bang Suma, kau memang begitu. Kau nggak paham Alkitab. Kau mengajarin kita. Izin saya moderatorin. Izin ya. Makanya diam dulu, saya jelasin. Enggak. Ya, diam dulu lah. Izin dulu saya moderatorin ya. Saya hanya ketawa. Izin dulu ya. Tolong dibaca habis dong. Iya, sebentar kan belum selesai sampai 14. Kalau kamu paham Alkitab, ayo debat
kita tapi harus bisa menunjukkan ayat Alkitab. Ya Gimana? udah gampang tenang, saya jelasin ini dulu deh ya. Jadi 14 ya sebentar dulu Sugi sebentar dulu. Gitu, Ya, kamu kan nggak mau saya jelasin kan? Jadi baca dulu Bang. Kebenaran mau dibuka, kau tolak gitu Ya loh. dibaca dulu baru dijelasin, dibaca Gengsi. silakan Ya, dibaca baru tetapi dijelasin. gini loh, jadi closingnya ada di 14. Ya. Ya. Daging lembu jantan itu kan udah dari atas mulai darah dan lain-lain. Nah, itu satu lembu. Ya kan? Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Nah, itu sebenarnya selesai closingnya. Nah, Koma masih ada koma ya. Sebentar. Itulah koma. korban. Begini, dari 10 sampai 14. Kenapa nggak dibaca terakhir dulu Ya sebentar dulu aku baca, saya mau jelasin dulu. Baca dulu baru jelasin. Ya bukan, memang kau memang diskusi apa ini? Jadi begini loh. Itulah. Memang berat, korban. Bu. Memang Bagaimana? Kan kebenaran mau dibuka dia sengaja kan? Nggak mau dengar kan? Nggak mau dengar kan? Jadi itulah korban penghapus dosa. Sebentar. Ya. Korban penghapus dosa itu diuraikan dari ayat 10 sampai 14. Itulah korban. Tapi Bukan kenapa hanya 14-nya ada 14 aja. potong? Kenapa Bukan 14-nya hanya ada potong? 14 aja, bro. Bukan Ya, hanya kulit yang kenapa? dibakar itu, kotoran yang Kenapa dibakar. 14-nya Anda potong tidak baca semua, itulah Bro? korban penghapus dosa. Ya, oke. Iya, dari ayat 10 sampai 14. Begitu Jadi loh. korban penghapus dosa di sana apa? Ya. Ya lembu Korban jantan. penghapus dosa di sana lembu Iya, jantan. Nah, lembu jantan itu Nah, termasuk kotorannya enggak? Termasuk kotorannya itu enggak? memang harus dipisah dan memang harus dibakar. Itulah. Enggak, maksud saya. Iya, termasuk kotorannya enggak? Iya, tapi Termasuk itu kotorannya enggak? maksud di sini bro, kalau kamu baca jujur, kotoran itu Iya. dipisah dari dagingnya itu kan jelas. Iya, itu proses, Iya, itu proses, iya, itu makanya proses. dagingnya dipisah dengan kotorannya walaupun semuanya juga dibakar. Gimana sih Suma? Ya, Tahu itu. ya, tapi bagian dari korban penghapus dosa, kotorannya juga ngambil bagian, betul? Iya, tapi Iya. itu dipisah, itu Nah, gitu dibakar. dong. Nah, Iya, saya mau tapi tepuk tangan dulu dipisah. dengan Jadi netizen di begini, bawah. Ayo, dari ayo. ayat 10 sampai ayat 14 itu Tepuk tangan, tepuk menunjukkan korban penghapus dosa Tepuk tangan. dari satu lembu. Dan Oke. ingat di terakhir itu kotoran Oke. harus dipisah. Berarti ada pemisahan antara kotoran Oke. sama daging. Itu yang dipersembahkan itu Oke. dagingnya, kotorannya harus dipisah, tapi kotoran juga harus dibakar. Untuk Itu bro. dibakar untuk Oke. Ya enggak, itu bukan untuk persembahan, tapi harus Itu dibakar aturan mainnya. itu dipisah, itu Iya, dipisah itu daging dengan maksudnya kotoran seperti tertulis itu. di mana? Oke, sudah. Tertulis di Sudah, mana? sudah. Dipisah antara Ya, kotoran oke ya. dan Jadi daging itu gini. tertulis di mana? Ya, sebentar dulu ya. Jadi Kotorannya begini. dan dagingnya dipisah itu tertulis di mana, Bang? Itu kan di atas setelah ayat 14 kok. Daging lembu jantan itu, tetapi daging lembu jantan kulit dan harus kau bakar habis. Jadi daging itu harus dipisah, kulit dan nggak kotoran. ada kata dipisah loh. Loh, Iya. mana dipisah? Mana Iya, dipisah? itu kan satu Mana dipisah? kalimat. Tapi maksud dari kalimat itu, kulit dan kotoran itu harus dipisah untuk dibakar. Nah iya. Mana dipisah? Mana dipisah di situ? Maksudnya itu bro. Gitu loh. Iya kan? Boleh nggak saya baca, Pak? Kau lihat Boleh nggak saya baca Kau lagi, lihat Pak? ayat 13. Kau diam dulu. Kau diam dulu 13 coba ya. Kau diam. Ayat 13 saya baca. Kemudian, nah kamu kalau kebenaran mau dibuka kan dihalangi kan? Udah silakan. Gengsi kan? Iya, Kemudian- kamu mengada-ngada, kamu menambah-nambah. La, mau diskusi kok potong. Kemudian kau ambil Jangan segala kau macam. menambahi, jangan kau Sebentar, mengurangi nggak ada agar kau tidak dianggap sebagai ditambah. pendusta. Aduh, memalukan. Mana kata dipisahkan di situ? Saya mau jelasin yang ayat 13 sebagai contoh. Kau diam. Kemudian Iya, kau mana ambil segala- nanti kamu jelaskan di mana kata dipisahkan situ ya. Ampun deh orang Silakan. ini. Ya, jadi gini contoh ya. Kemudian Makanya jangan banyak bohong. nggak ada yang bohong. Jangan Gini, bohong. kau aja yang tidak mau Mana dengar. kata dipisah? Kamu Mana itu, di kamu situ itu daging dan menutupi. kotorannya dipisah Kau mana? itu memang nggak paham. Mana? Tapi kau gengsi. Kau memang nggak paham. Kau gengsi. Saya Kau bacain dulu nutupi deh. kelemahanmu. Boleh saya baca Mana dulu, saya minta. kata dipisah di Sabar. situ? Sebentar dulu saya bacakan ayat 13 dulu supaya kau paham. Dia. Silakan. Ya, Oke. kemudian kau ambil segala lemak ya yang menutup isi perut. Berarti kan ada pemisahan. Lemaknya diambil dulu.
umbai hati, terus. kedua penggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakar di atas terus. mezbah. Kau kan? Nah, tetapi sudah, itu daging sudah. lembu jantan. Terus. Kenapa ada tetapi daging lembu jantan? Berarti daging itu harus dipisah dengan kulit dan kotorannya. Itu maksudnya. Mana dipisah? Tidak ada dipisah di sini. Iya, tapi itu maksud Kamu dari bohong. ayat ini supaya tapi dibakar. Ini kan makanya dia bilang tetapi daging Kamu lembu bohong. jantan. Aduh, bukan bohong. Memang seperti itu. Saya baca dulu ya ini jadi- secara sempurna ya. Aduh. Saya baca dulu secara sempurna biar nggak terpotong. Nomor 13 dulu ya. Ya, setelah Saya itu baca sebentar, dulu, sebentar. Bang. Nggak usah, saya Saya baca. baca Saya Anda baca. nggak baca tadi, Anda potong-potong. Jadi itulah korban penghapus dosa. Cerdas dulu, Itu Bang. memang Anda mau dari terus. ayat 10 sampai ayat Anda ini mau terus. 14. Dan korban penghapus dosa ini hanya untuk menutupi dosanya, bukan untuk penyucian. Gantian Pak Devira. Gantian ya, saya baca dulu ya. Gantian. Nomor 13. Nomor 13 ya, saya baca ya. Aku nggak ini diskusi sama Bang Suma ini. Jadi mau dibaca loh. Gengsi, Bang, nuduh-nuduh. ini mau dibaca. Yang bohong. Ini mau dibaca. Jelas kamu yang ini bohong. Ini saya mau baca Kamu yang loh. nipu. Ini saya mau baca ya. Ya oke, kemudian kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umpai hati, kedua pinggang, dan segala Kamu lemak jangan yang menambah-nambah. melekat padanya. Dan kau bakarlah di atas mezbah. 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah Iya, korban penghapus betul. dosa. Memang betul. Pertanyaannya dibakar di semuanya. sini, mana kata dipisah? Mana kata dipisah? Bro, itu kan totally harus dibakar. Tetapi daging kan begitu. Jadi daging dan kotoran itu pasti dipisah. Mana kata Kemudian dipisah? dibakar. Lah, memang nggak ditulis, nggak perlu nggak ditulis. ditulis, Tapi asumsi. kalau bro lihat, gini bro. Kan polanya itu dari ayat 10. Kau ini apa sih? Saya jelasin dari ayat 10. Saya udah bilang itu korban penghapus dosa itu totalinya dari ayat Ade. 10. Closingnya Masih itu. mina, masih mam. Itulah Mati korban ketip, penghapus dosa. Itu mulai dari ayat 10. Misalnya, ya kan? Lembu jantan itu dibakar untuk apa? Diletakkan tangan dulu di atas kepala. Kemudian apa? Sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kiamat pertemuan. Terus apa? Ambil sedikit darah dari lembu jantan. Jadi satu-satu. Ada pemisahan-pemisahan, nggak bisa langsung semuanya dibakar begitu saja. Gantian bicara ya. Gantian. gimana Pak Juma sih? lagi. Anda standby dulu Pak Juma lagi. Gantian. Ya udah, saya udah jelasin itu. Iya gantian dulu bicara. Sekarang mengenai sunat. Anda ini bicara terus. Tar dulu belum. Nah, Pak Juma udah, lagi sekarang bicara. udah tadi udah selesai itu, udah jelas. Ini Cuma kan baca. kamu sendiri loh. Ini memang gereja loh. Sekarang mengenai sunat. Gantian. Kamu yang Sekarang sunat. Ya, gimana sunat? Kau tuh kelihatannya kan terlalu ini. Sunat kau masalahin. Sebelum ayat 13. Sunat gimana tuh hukum Torah? Sebelum ayat 14 itu berbicara nggak ngerti hukum Torah tuh darah bagiannya untuk apa, lemak bagiannya untuk apa, itu diterangkan di ayat sebelum ayat 14. Tetapi di ayat 14 itu berbicara tentang daging, kotoran, dan kulit. Itulah yang jadi korban penghapus dosa. Sedangkan darah bukan itu Suki, salah udah dijelaskan. Memalukan. darah digunakan untuk Kau ini lagi ini saya kasih ya. Nah, udahlah, saya udahlah gitu ya. Tetapi adalah daging dan kotorannya itu yang menjadi penebus dosa. Begitu yang benar. Oh, kamu itu sembarangan aja. Di Al-Quran ada baca Udah dan nggak ayat paham itu jelas Alkitab, sekali. kok comot-comot. Fungsinya sangat jelas. Ada Darah ditafsir digunakan menurut untuk ini. Aduh, menurut kemauannya lemak sendiri. Aduh, seenak udahnya. Bakar di atas mezbah. Aduh, memalukan. Sedangkan yang menjadi penebus dosa adalah daging, kulit, dan kotoran. Alah, udah dibilang dari sejak ayat 10. Kau baca yang benar. Sudah saya Ya udah lihat jelas, sudah dijelaskan. itu sangat jelas sekali. Itu Memalukan. sebelum ayat 14 itu berbicara tentang Ampun deh. bagian-bagian. Gantian, Pak Tribila. Iya, memang harus dipisah Pak Tribila nggak bagian bisa diskusi ya. darahnya, dipisah gini. Satu-satu nggak bisa sekaligus. Ada timingnya, satu-satu itu dipisah. Nggak bisa sekaligus. Sudah dijelaskan jelas kok firman Tuhannya. Kau aja yang pura-pura nggak tahu. Dulu.
Pak Triwira ini saya kasih waktu Pak Triwira bicara 2 menit. Habis ini gantian ya, jangan Anda ngomong terus. Iya, dia Silakan Anda dua. berhenti dari tadi, Iya, makanya silakan harus Pak gitu Tri. cara menghadapi Izin dia. Pak De, izin kasih waktu dia 2 menit, Anda dulu. Nanti kalau orang bicara 2 menit, Anda juga diam. Oke, silakan Pak Triwira dulu 2 menit, Ya, silakan. oke ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Saya sudah baca berapa kali itu. Jadi kalau dari ayat 10 itu memang tidak sekaligus. Awalnya diteletakkan tangan dulu, ya, tumpangin tangan. Ya, terus kedua apa disembeli. Setelah itu darahnya juga dipisah. Untuk apa darah itu ada? Setelah itu apa dibuka kan, ini perutnya dibuka, itu kan begitu biasa untuk menyembelih lembu kan memang seperti itu. Jadi ada steppingnya, lemaknya ininya terus. Nah, nanti totally itu di closing di terakhir itulah korban penghapus dosa, ya kan? Cukup. Jadi seperti itu, so simple aja. Jadi bukan di ujungnya kamu bilang bahwa kotoran itu sebagai penghapus dosa, tidak. Bukan itu, kamu memotong itu semuanya totally dari ayat 10 sampai ayat 11. Mulai dari tumpang tangan, disembeli, darahnya, terus lemaknya, dagingnya. Begitu maksud saya. Dan itu jelas, itu saya firman Tuhan. Ayatnya menulis seperti itu. Oke ya? Oke, gantian Nah, ya, udah. Anda diam ya. Anda diam Ya. kalau orang bicara. Ya. Siapa yang mau bicara nih, Pak Desugi apa Bang Juma? Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 13, dia sendiri sudah mengakui darah itu untuk dibubuhkan di atas mezbah. Dibubuhkan di mezbah. Lemak dibakar di mezbah. Itulah fungsi-fungsinya. Darah fungsinya untuk itu, untuk dibubuhkan di atas mezbah. Lemak fungsinya dibakar di atas mezbah. Nah, daging, kulit, dan kotoran itulah yang menjadi korban penghapus dosa. Gitu loh, jadi step by step saya setuju. Step pertama, darahnya diambil untuk membubuhi mezbah. Step kedua, lemaknya dibakar di atas mezbah. Step ketiga, daging, kulit, dan kotoran harus kamu bakar di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Jelas toh, nggak usah ditambah-tambahin. Mana ada daging dipisahkan dulu? Nggak ada, saya nggak mau nambahin ayat orang. Begitu adanya, saya sampaikan apa adanya. Silakan Ayo Juma. Ya, di situ 14-nya ada kata tetapi loh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi ada di sini kata tetapi daging lembu jantan, kulit, kotoran. Begitu Bang. Silakan Pak Banyuma. Ya, saya hanya ingin menyimpulkan bahwa di Yahudi korban penghapus dosa itu daging, kulit, dan kotoran lembu. Di Kristen korban penghapus dosa itu adalah Yesus. Dengan kata lain, ya daging, kulit, dan kotoran lembu itu setara dengan Yesus yang sama-sama sebagai korban penghapus dosa. Udah selesai. Pak Triwira silakan. Tapi ya, jadi gini, saya ulangi lagi, Bro Sugi ya. Nah, jadi Bro Sugi kalau baca pelan-pelan mulai dari ayat 10 sampai 14, itu tidak bro, itu sambung, itu satu paket. Nah, di posisi terakhir itulah korban penghapus dosa, itu totally dari 10 sampai 14. Bukan 10 sendiri, terus nanti ujungnya 14 itu kulit daging dan kotoran itu sebagai korban penghapus dosa. Bukan. Korban penghapus dosa itu totally dari 10 sampai 14. Terus masuk 15 beda lagi, namanya korban bakaran. Korban bakaran tuh ayatnya juga banyak sampai posisi ayat 17, ini ayat 18. Ya, ini suatu korban api-apian. Ya, jadi saya baca 18. Kemudian harus kau bakar seluruh domba jantan itu. Ini domba di atas lembu. Terus yang berikutnya domba. Domba itu untuk apa? Nih, kemudian harus kau bakar seluruh domba jantan di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran. Suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi ada dua korban. Korban penghapus salah, korban dosa, terus korban api-apian. Untuk apa? Untuk menyenangkan, harum bagi Tuhan. Itu domba. Gitu loh. Nah, itu satu paket juga dari 14, dari 15 sampai 18. Ya kan, terus ada lagi 19. Ya. Ada lagi, ada korban. Begitu. Jadi seperti itu, Bro. Ya, Bro Sugi ya. Oke, pertanyaannya di sini sekarang, kulit dan kotorannya itu dibakar juga nggak Pak Triwira? Dibakar. Bakar. Oke. Dibakar. Tujuannya apa?
Ya, totally itu semua. Saya nggak nanya totally. Iya, totally untuk korban penembus salah sudah Dengerin jelas. dulu pertanyaannya.